Kita lanjutkan kembali berdialog, saya ke Mas Armuf. Mas, lantas apa yang kemudian yang akan dilakukan secara terukur untuk mewujudkan kartu super sakti itu? Potensi kartu ini sangat besar. Ya, kita tahu kita sudah melakukan evaluasi teknologi. Di dalam kartu ini sudah ada chipnya, sudah bisa melakukan autentifikasi. Bahkan sidik jari kita di tangan kanan dan kiri sudah direkam di kartu ini. Bahkan identitas kita, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, semua sudah ada. Lalu nanti di belakang kartu ini akan ada sistem besar yang namanya Big Data. Big Data ini akan memuat data masing-masing penduduk. Jika penduduk milenial, tentu kebutuhannya berbeda dengan emak-emak, berbeda dengan petani, berbeda dengan senior citizen, dengan penduduk yang lain gitu ya, dengan masyarakat, bahkan dengan anak-anak gitu. Karena sekarang sudah ada KTP anak-anak juga gitu kan. Artinya KTP ini nanti di belakangnya akan ada sistem Big Data. Big Data ini akan memuat profil dari penduduk kita. Profil yang unik, memiliki single identity number. Setiap masyarakat akan punya, setiap individu akan punya satu masyarakat identitas. Kan pasti punya masalah yang berbeda-beda. Bagaimana mengidentifikasinya dan bagaimana memfungsikannya itu? Berdasarkan data itu, kemudian ditetapkanlah profil. Berdasarkan profil, ditetapkanlah layanan. Berdasarkan layanan, ditetapkanlah manfaat. Manfaat dan layanan setiap orang tentu unik. Sehingga saya misalnya seorang profesional, saya concern masalah pajak. Manfaat yang saya inginkan adalah misalnya terkait dengan pajak. Manfaat misalnya Pak Sandi punya ide potong pajak untuk pekerja. Maka informasi hak saya untuk mendapatkan pemotongan pajak itu ada di dalam cukup satu kartu ini. Saya datang ke kantor apapun pemerintahan, saya sudah tahu menggunakan card readernya terbaca bahwa saya berhak. Begitu juga emak-emak yang baru melahirkan anak atau sedang hamil, yang memiliki kemungkinan keterancaman gizi buruk, maka dia berhak untuk mendapatkan. Jadi yang Anda maksud adalah manfaat terkait dengan random. Manfaat tidak random, justru sangat targeted, sangat spesifik. Setiap individu punya beragam layanan yang sudah dimasukkan dalam basis data dan tinggal membawa kartu ini saja. Kartu sakti ini aja, super sakti ini saja yang sudah ada di dompet kita ke semua agensi pemerintah. Apakah kita berhak untuk satu layanan atau tidak, terbaca. Itu intinya. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat itu dengan tepat sasaran, dengan mudah, dan dengan maksimal. Mungkin tidak ini dilakukan, disebutkan bahwa ini bisa menjawab semua persoalan orang yang menggunakan kartu itu, yang memegang kartu itu, apapun masalah mereka. Ya, itu silakan, itu tawaran dari 02, kita persilakan aja. Tetapi bagi kami sejauh ini kami masih konsisten ya dengan pilihan kami, dan kita nanti buktikan siapa yang sudah merasakan dari program-program yang memang telah dijalankan oleh pemerintahan ini. Dan saya kira dari apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dengan berbagai macam yang tadi saya sebutkan selama ini, kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera untuk BPNT ya, bantuan pangan non tunai, kartu Indonesia Sehat, itu kan semua sebetulnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Dan tentu saya kira tidak benar juga ya kalau satu individu itu bisa sampai misalnya 15 kartu, nggak ada. Jadi kayak misalnya saya mendapatkan sebagai warga gitu ya, ketika misalnya saya mendapatkan program seperti ketika sekolah, maka saya mendapatkan KIP. Ketika saya kuliah, KIP Indonesia Pintarnya menjadi hilang, diganti dengan KIP Plus kuliah. KIP gitu kuliah. Nah, tapi kalau saya ingin kerja, maka KIP kuliahnya nggak dipakai. Yang dipakai adalah kartu prakerja. Jadi sebetulnya simple saja kita untuk bisa menggunakan ya ini semua. Ini kan sebetulnya hanyalah sebagai instrumen. Gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini itu betul-betul dapat membantu rakyat. Mohon maaf saya potong Mas Aceh, untuk berdalam soal transisi yang Anda sebutkan tadi, bukankah saya harus bertanya lagi soal pemeliharaan data, pencetakan kartu? Lagi-lagi ini kaitannya juga dengan anggaran yang akan digunakan lebih banyak. Iya, selama ini yang sudah terjadi ya, sebetulnya juga ada sekian banyak kartu, nggak ada masalah tuh, ya kan? Karena kita tahu misalnya kayak kartu Indonesia Pintar. Itu kan kita bisa kerjasama juga dengan provider. Kartu keluarga sejahtera
itu kan juga kita kerjasama PKH ya, itu kerjasama misalnya dengan Himbara ya, himpunan bank-bank pemerintah yang menjadi provider itu semua. Jadi menurut saya tidak perlu juga kita terlalu begitu khawatir soal anggaran terhadap yang akan terserapanya. Iya betul, karena begini ya, yang harus menjadi catatan buat kita pemerintahan Jokowi ke depan itu adalah lebih menitik beratkan kepada sumber daya manusia. Ya, kalau kemarin arahnya kepada infrastruktur, walaupun juga program-program seperti PKH juga dilaksanakan dengan sangat baik. 2014 program PKH di zamannya Pak SBY itu terakhir adalah 5,4 triliun. Zamannya Pak Jokowi naik menjadi 34,4 triliun. Dengan distribusi dari bantuan itu lebih bankable. Lebih tepat sasaran maksudnya? Tentu kalau tepat sasaran harus kita evaluasi secara terus-menerus. Karena apa? Karena masyarakat juga kan dinamis. Karena itu di dalam peraturan yang berlaku, ya proses verifikasi terhadap data-data kemiskinan itu selalu diupdate. Nah, update-nya tersebut menurut Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin itu dilakukan selama 6 bulan sekali gitu. Mas Armuf, komentar Anda? Komentar saya adalah pemerintah harus terus melakukan inovasi dengan target memudahkan pelayanan, meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan Jokowi 4 tahun terakhir ini tidak cukup melakukan inovasi dalam pelayanan, dan kami bertekad untuk memastikan bahwa bantuan pada rakyat akan lebih baik, lebih optimal, lebih tepat sasaran, dan menerapkan teknologi. Satu kartu ini sudah diinvestasi cukup besar oleh pemerintah. Sudah banyak koruptor juga ditangkap gara-gara kartu ini. Di masa pemerintahan Pak SBY? Di masa pemerintahan Pak SBY ataupun yang terlibat di dalam mendukung Pak Jokowi sekarang, kami yakin bahwasannya debirokratisasi, menyederhanakan layanan itu adalah kunci untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan syarat untuk meningkatkan pelayanan itu adalah dengan teknologi. Single Identity Number, sudah ada chip di kartu ini, sudah ada big data. Anda 17 April datang ke TPS, pastikan bahwasanya inovasi Anda pilih ketimbang masa lalu yang merumitkan Anda. Pak Rian, barangkali bisa diberikan pencerahan soal ini. Jadi gini, secara keilmuan ini ada dua kubu ya. Satu kubu namanya kubu pendekatan idealis, kedua adalah pendekatan positifis. Iya. Sama-sama bagus. Kalau idealis itu berpikir what we should do. Kalau positifis what we can do. Nah, tergantung masyarakat. Nanti masyarakat dalam perspektif mana? Should sama can ini. Nah, kenapa? Ini kan terpulang pada masalah-masalah dihadapi dalam waktu dekat sama panjang. Semakin terjadi kehidupan yang berat, maka masyarakat akan heavy kepada what we can do. Nah, ini tergantung bagaimana pada waktu nanti dijabarkan, mempengaruhi masyarakat, bagaimana kedua kandidat menjual idenya. What we should do, what we can do. Dua-duanya bagus, tapi bagaimana betul-betul mengikat kekuatan. Nah, ini kan inovasi sebetulnya. Kan jika pada akhirnya di Pak Jokowi saat ini dia menawarkan 3 kartu tambahan, di sisi lain ada SIN atau Single Identification Number ataupun kartu IKTP yang dipegang sebagai kartu sakti, ini kan dua-duanya sama-sama inovasi. Ya. Yang ingin saya tanyakan, yang mana paling mungkin untuk mengambil hati masyarakat begitu? Paling mungkin ya? Iya, paling mungkin. Kalau untuk kelompok masyarakat relatif ya, menengah dan ke bawah pada umumnya, itu adalah yang banyak tadi. Tapi kalau kelompok yang perkotaan terutama akan berpikir ke sana. Nah, ini masalah nah, ini kan kaitannya dengan pemetaan. Pemetaan untuk permasalahan misalnya ketenaga kerjaan, kemudian sosial, kemudian juga masalah ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, kemungkinan ini problemnya adalah, yang ideal ini problemnya adalah problem struktural. Bukan, kalau kultural itu manusia bisa disiapkan. Nah, problem struktural adalah kesiapan dari organisasi yang kita miliki. Karena ini mempermudah semua servis dari pemerintah. Nah, penyiapannya memang harus. Saya ada yang nggak setuju dengan Bapak. Siap, maka. Yang melabel bahwasannya, this is what we should do. This is what we already have. Ini sudah ada di tangan kita. Tidak dimanfaatkan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Jadi, we can do, and this is what we already have. Teknologi big data itu sudah diterapkan di perbankan sejak beberapa tahun terakhir. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin. Dan saya juga tidak sepakat bahwasanya ini tidak memudahkan layanan kepada kaum menengah ke bawah. Justru yang sering kehilangan kartu itu kaum menengah ke bawah. Kaum menengah ke bawah yang sering dirumitkan oleh permasalahan.
dengan program-program administratif, BPJS yang mengurusnya susah, kemudian KTP-nya saja sering tidak didapatkan. Justru kaum menengah ke bawah lah target kita, para petani yang selama ini kehilangan pasokan pupuk, para ibu yang selama ini terancam oleh stunting karena gizi buruk, itulah target kita. Terakhir, menggunakan satu kartu, super kartu untuk semua. Ya, tentu saja dalam perspektif keilmuan ini karena masalah rentang aja ya, rentang ini langsung how to do langsung ini masih perlu proses sehingga secara keilmuan masih kategori 2 ideal. Memang sangat bantu bisa dilakukan, tapi masalah rentang time yang buat ini lebih idealis, ini positivis, ini lebih berat buat shoot, ini buat weekend. Tapi ini pilihan masyarakat. Di dalam kartu ini sudah Pilihan ada chip, masyarakat, Pak. nanti masyarakat lah yang menentukan. Ya, 17 betul. April Ya. kita lihat siapa yang dipilih, 3 kartu atau 1 kartu, atau barangkali mereka malah tidak memilih. Itu yang kita tidak harapkan. Challenge satu aja, jangan harus cerdas buat kartu, whatever kartu, sehingga cost-nya harus ditekan, jangan fokus baru subsidi. Contoh seperti kartu untuk training itu ya, bagaimana agar nggak keluar uang lagi. Baik. Tapi kartu ini hanya untuk bagaimana orang bisa kursus di BAK, BLK. Jadi kita harus cermat dengan anggaran Fokus kita yang pada terbatas fungsinya. ini. Baik, terima kasih Pak Rian, terima kasih Mas Armuf, dan terima kasih Mas Aceh Hasan Sazili sudah berbincang bersama kami. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda dengan informasi sebuah gudang penyimpanan styrofoam di Komplek Pergudangan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, hangus terbakar siang tadi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.